Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Lailati Brihankori dengan NIM 21030966157. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, serta struktur kalimat efektif. A. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat efektif juga merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Suatu kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Kalimat efektif bahasa Indonesia harus mudah dimengerti, dapat mengungkapkan maksud penulis, serta tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang. Menurut Parera Eko Susilo 1995 halaman 63, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh 1. Kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. 2. Keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. 3. Ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. 4. Kehematan dalam pilihan kata. 5. Kevariasian dalam penyusunan kalimat. Contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Contoh yang pertama, kalimat tidak efektif. Sungguh sangat benar-benar beruntung nasib orang itu. Kalimat efektifnya, sungguh beruntung nasib orang itu. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektifnya, kemarin banyak para karyawan yang melakukan mogok kerja. Kalimat efektifnya, kemarin banyak karyawan yang melakukan mogok kerja. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Kalimat efektif harus memuat unsur kalimat dengan tepat, paling tidak terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, Eza membaca buku di kamar. Eza di sini sebagai subjek dan membaca sebagai predikatnya. Yang kedua, hemat kata. Susunan kalimat efektif tidak bertele-tele, sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan secara tepat. Contohnya, Nisa belajar giat untuk persiapan UTS. Saat membaca kalimat itu, kamu langsung tahu kalau Nisa sedang rajin belajar. Pilihan kata yang tepat. Pemilihan kata dalam kalimat efektif tidak boleh mengandung makna yang berlawanan atau menggunakan makna sama. Dalam kurung sinonim. Dalam satu kalimat, contohnya, Dina mengiris dan memotong wortel di dapur. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengiris dan memotong memiliki makna yang sama. Yang keempat, kelogisan bahasa. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus dapat diterima akal dan nalar. Contohnya, kepada Gubernur Jawa Tengah kami persilahkan. Ini lebih logis dibanding waktu dan tempat kami persilahkan. Karena waktu dan tempat bukanlah subjek berupa orang yang diberikan waktu dan tempat untuk berbicara. Itulah sebabnya kalimat itu kurang logis dan bukan termasuk kalimat efektif. Yang kelima, tidak ambigu. Karakteristik ini berkaitan dengan tujuan gagasan secara jelas kepada pembaca dan pendengar. Maka dari itu, kalimat efektif tidak boleh berpotensi memiliki makna ganda alias ambigu. Contohnya, penampilan laki-laki itu seperti beruang. Penjelasan, kalimat tersebut dapat
berupa laki-laki tersebut terlihat memiliki banyak uang dan kita bisa memperbaikinya menjadi penampilan laki-laki itu seperti memiliki banyak uang. Yang keenam, menaati ejaan dan kaidah bahasa yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB) atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Contohnya, seorang dokter menganalisis semua data pasien. Jika mengacu pada PUEB, kalimat tersebut termasuk efektif karena kata menganalisis sesuai dengan ejaan yang benar. C. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif umum. C. Struktur kalimat efektif. 1. Struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat. Sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam suatu susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat efektif periodik. Struktur kalimat ini akan lebih mengutamakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca.